Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Semakin menarik ya ketika media asing menyoroti soal bagaimana Jokowi begitu kan yang masuk nominasi terkorup ya dunia dalam versi OCCRP, dan bahkan ini ada desakan putus hubungan dengan Singapura muncul gara-gara beritakan Jokowi. Wah, ini ngeri, ngeri bos. Masa iya begitu? Ya, masa iya? Dengan adanya pemberitaan dari Asia begitu kan, dari apa namanya, dari asing begitu, lalu kemudian mendesak bahwa Indonesia harus putus hubungan dengan Singapura. Saya kira tidak. Artinya apa? Kok semacam ini kau harus putus dengan itu begitu kan ya? Padahal yang memberitakan ini kabarnya ya dengan media channel News Asia ya, Singapura ya, yang berbasis di Singapura, memberitakan seorang Jokowi yang masuk nominasi tokoh dunia begitu kan yang terkorup versi OCCRP. Masa iya pemuja-pemuja Jokowi mendesak ya bagaimana ya hubungan antara Singapura dengan Indonesia putus? Masa iya dengan sebegitunya? Ngeri bos. Artinya apa? Artinya ketidakmampuan untuk mengelola, menerima kenyataan di situ sehingga untuk mendesak. Ya, emang dia siapa? Emang dia punya kebijakan apa untuk mendesak hubungan Singapura dengan Indonesia? Yang punya hak memprioritas utama di situ, yang mendesak putusan itu adalah seorang presiden, yaitu Prabowo. Ngapain nyuruh-nyuruh Prabowo segitunya begitu? Secara tidak logis, secara tidak langsung kan seperti itu. Ini kan logika aneh menurut saya, sehingga pembicaraan di media asing sekarang sudah Jokowi ini terpojok begitu kan ya, dan bahkan kita baca ini ya dalam desakan putus hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi ini, yang mendesak ini adalah orang-orang apa namanya, pemuja-pemuja Jokowi begitu kan ya. Ada yang menarik dari pernyataan Dumdum ya ini. Yusuf Dumdum ini, setelah channel News Asia atau CNA yang berbasis di Singapura memberitakan Mulyono dan tokoh dunia terkorup versi OCCRP, maka para tekanan penyembah berhala pun mulai kejang-kejang. Mereka mendesak agar Indonesia putus hubungan dengan Singapura, ya. Kocak banget ya para ternakan terong Belanda ini, ya. Apa jangan-jangan ini kerjaan PDIP lagi untuk memberitakan CNA tayangan berita framing jahat soal berhalaku, ya. Kata para penyembah berhala dalam hati. Wah, ini semakin menunjukkan bahwa titik terang ya dari apa namanya, dari seorang Jokowi di situ begitu kan, ketika memimpin saat itu, maka banyak diberitakan kebobrokan bangsa kita. Ya, jadi artinya apa? Artinya ini kan tidak hanya ini masih satu media begitu. Bagaimana dengan yang lain begitu kan? Makanya ini menunjukkan bahwa nantinya begitu kan ya, orang-orang akan melihat secara tidak langsung bahwa di era kepemimpinan Jokowi itu ya bisa menganggap ya memalukan sekali begitu. Ini coba kita lihat ya, dan zoom ini ya. Ini desakan putus hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi. Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP yang memasukkan Presiden Jokowi ke-7, ya, Presiden ke-7 Joko Widodo dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia sempat membuat gaduh di dalam luar negeri. Jadi, ya pemuja-pemuja Jokowi itu mendesak ya bagaimana untuk ya memberikan konfirmasi kepada orang-orang ya, atau apa namanya, kepada pemberitaan ya terkait dengan Jokowi begitu, mendesak ya harus putus hubungannya. Enggak, logikanya bukan seperti itu begitu. Ya bantah aja dengan media-media yang ada. Jadi saya kira gampang begitu untuk membantah itu sebenarnya. Jadi pemuja-pemuja Jokowi bantahlah, ya jumpa pers di situ, bantah di situ, pemuja-pemuja mereka bantah semua dengan media-medianya begitu kan. Selesai mereka. Karena yang digunakan oleh OCCRP, yang digunakan oleh media-media asing, ya termasuk media yang digukakan oleh apa namanya, oleh CNA ya, yang berbasis di Singapura, di situ adalah media. Jadi artinya apa? Artinya ini harus dilawan dengan media juga, bukan dengan keributan otot sana sini begitu kan. Ya, saya secara tidak langsung kan seperti itu. Maka ini menjadi tanda tanya bahwa tidak hanya media-media CNA yang kemudian nantinya akan meliput begitu kan ya, pasti dengan yang lain akan meliput soal masalah Jokowi ini. Ngeri-ngeri sedap bos. Ini ngeri-ngeri sedap.
Ya saya kira pendukung-pendukung Jokowi begitu, simpatisan-simpatisannya tidak mungkin berani untuk mendesak ya putus hubungan antara Singapura dengan Indonesia. Jadi semakin rugi Indonesia gara-gara Jokowi nantinya. ini ini kan ngeri sedap. Ini kan ngeri sedap. Ya, lama-lama dampaknya Prabowo yang kena begitu. Makanya Prabowo tidak mau ikut-ikutan masalah itu. Coba kita baca lagi. Bahkan media negara tetangga turut yang memblow up ya laporan tersebut. Hal itu seakan-akan menjadi penghinaan bagi Indonesia. Mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter F. Gonta, turut angkat bicara terkait adanya pemberitaan CNA yang di Singapura beberapa waktu lalu. Ya, mau bagaimana lagi begitu kan? Mau bagaimana lagi? Karena itu adalah investigasi, ya, jurnalisme yang kemudian menunjukkan bukti-bukti data secara persepsi di situ. Mau bagaimana lagi coba? ini Jokowi semakin terpojok, ya, Jokowi semakin terpojok. Jokowi semakin ya hancur reputasinya begitu kan ya dengan pemberitaan ini. Ini tidak seberapa lagi. Kalau nanti akan muncul pemberitaan-pemberitaan yang begitu wow. Bukan tidak mungkin akan semakin anjlok ya ini. Sudah keterlaluan media negara sahabat ya, negara tetangga, ya negara ASEAN ikut menyebarkan hal-hal seperti ini, memalukan ya, padahal mereka teman kita katanya. Ya ngapain begitu kan? Ini kan secara pemberitaan secara nasional, yang dimunculkan nasional begitu kan ya. Ya semua orang kan tahu, wajar kalau meliput soal itu. Ada apa? Ini ngeri persoalan politik ini begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya, saya kira langkah yang kemudian dilakukan oleh pemuja-pemuja Jokowi itu gampang sebenarnya. Berikan klarifikasi, jumpa pres, gunakan Metro TV, gunakan TV One, gunakan dengan yang lain begitu kan, ya, untuk menunjukkan bahwa seorang Jokowi apa yang dituduhkan ya saat tidak benar. Ya kan itu aja gampang begitu untuk menuduh itu. Jangan hanya lagi keluar-keluar sana sini, tapi ada tapinya. Masyarakat nampaknya kurang percaya. Ya, masyarakat nampaknya kurang percaya dengan pemberitaan yang ada di Indonesia saat ini. Lebih percaya OCCRP dibandingkan pemberitaan-pemberitaan yang lain. ini kan ngeri-ngeri sedap, ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Makanya bukti-bukti itu sebenarnya ya yang ada saat ini begitu kan masih belum ada secara finansial. Tapi kerugian negara dalam hal itu begitu. Tapi kita lihat saja untuk memframing seperti ini kan masyarakat sudah cerdas. Tiba-tiba menerima kepercayaan itu. Bahkan menurut dia, akibat adanya perseteruan antara elit bangsa berlarut-larut, sehingga marwah NKRI di mata dunia makin dipandang sebelah mata. Kalau kita antara sesama bangsa, antara sahabat, antar partai berantem, saling menjelekkan, begini jadinya. makanya begitu kan ya. Ya mungkin inilah sebuah karma bagi seorang Mulyono begitu kan ya, sehingga orang-orang akan melihat ya cawi-cawinya begitu kuat, sana sini dipermainkan, seolah-olah tidak ada musuhnya, seolah-olah tidak ada tandingnya. Pada hakikatnya tumbang juga seketika ya. Ya, ini apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya kira ya dengan adanya pemberitaan-pemberitaan secara internasional, ya nasional dan sebagainya sudah di khalayak umum bahwa ya masyarakat dan sudah merasakan bagaimana di era Jokowi dan rezim Jokowi begitu kan. Jadi saya pribadi begitu kan ya, karena memang ini agak memalukan bagi bangsa kita begitu kan, agak memalukan karena ini diliput oleh orang luar ya, yang memunculkan persepsi di situ adalah OCCRP. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga begitu kan dengan merasakan apa yang kemudian dilakukan oleh rezim Jokowi, maka nampaknya persepsi itu agak benar begitu kan ya. Jadi selaras begitu. Jadi kalau ingin mau membantah ya silakan bantah aja begitu. Tapi kita lihat saja bantahan-bantahan seperti ini saya rasa akan sia-sia oleh pendukung-pendukung Jokowi atau pemuja-pemuja Jokowi ini. Kenapa? Karena ya dianggap bahwa OCCRP itu tidak hanya sembarangan memasukkan data, tapi memasukkan data yang kemudian persepsi secara valid begitu kan ya, untuk diolah menjadi menjadi data akurat, sehingga di rezim Jokowi dicap sebagai banyak
orang-orang yang korupsi begitu kan. Nah, ini salah satunya yang menjadi indikator, mungkin salah satunya. Jadi saya menganggap wah, ini nampaknya bisa-bisa kalau lama-kelamaan tidak dibantah, maka bisa persepsi orang dianggap sebuah kebenaran. Ya, kenapa? Karena tidak dibantah oleh orang-orang Jokowi. Walaupun dibantah, ya masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu kan. Lebih percaya OCCRP. Oke, begitu itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.